Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yeni Febriani Resmanu, kelas A2 semester 6 Fakultas Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang robekan jalan lahir MK Asuhan Keperawatan Kegawat Daruratan yang dibawakan oleh dosen Ners Virginia Mastur Escape MKes. Definisi perineum adalah jaringan antara vestibulum, vulva dan anus dan panjang kira-kira 4 cm. Sedangkan menurut kamus Worland, perineum adalah daerah antara kedua belah paha antara vulva dan anus. Perineum terletak antara vulva dan anus, panjangnya rata-rata 4 cm. Pendapatan ada juga menjelaskan bahwa perineum adalah regio yang terletak antara vulva dan anus. Panjangnya rata-rata 4 cm saat persalinan tidak hanya ditentukan oleh organ-organ. Faktor yang mempengaruhi yang pertama varietas. Varietas adalah jumlah janin dengan berat badan lebih dari 5.000 gram yang pernah dilahirkan hidup maupun mati. Bila berat badan tidak diketahui maka dipakai umur kehamilan lebih dari 24 minggu. Robekan perineum hampir terjadi pada semua persalinan pertama. Dan yang kedua, berat lahir bayi. Semakin besar berat bayi yang dilahirkan meningkatkan risiko terjadinya ruptur perineum. Dan yang ketiga, cara mengejam. Kelahiran kepala harus dilakukan cara-cara yang telah direncanakan untuk memungkinkan lahirnya kepala dengan pelan-pelan. Dan yang keempat, umur ibu lebih dari 35 tahun. Berdasarkan penelitian responden yang tidak mengalami kejadian ruptur perineum cenderung berumur tidak beresiko lebih dari atau 20 sampai 35 tahun. Sedangkan responden yang mengalami ruptur perineum adalah responden yang berumur risiko tinggi sebanyak 11 orang. Hasil uji statistik diperoleh nilai kolerasi dengan P volume 0,022 lebih dari A 0,05 yang artinya Ho ditolak, menunjukkan ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian ruptur perineum. Klasifikasi yang pertama, ruptur perineum spontan. Derajat 1. Pada ruptur perineum derajat 1 akan mengenai perineum dan membran mukosa vagina, tetapi tidak mengenai fasia dan otot. Derajat 2. Pada ruptur perineum derajat 2 mengenai kulit dan membran mukosa. Derajat 3. Pada ruptur perineum derajat 3 mengenai kulit dan membran mukosa, fasia, otot-otot perineum dan spentarnal. Derajat 3 pada ruptur perineum derajat 4 meluas sampai ke mukosa rektum sehingga lumen rektum. Yang kedua, ruptur perineum disengaja. Pencegahan, laserasi spontan pada vagina atau perineum dapat terjadi saat kepala dan bau bayi dilahirkan. Penanganan, pada laserasi jalan lahir tingkat 1 tidak perlu dijahit jika tidak ada perdarahan dan oopesis luka baik. Namun jika terjadi perdarahan, segera dijahit dengan menggunakan benang catgut secara jalurnya atau dengan cara angka 8. Diagnosa yang pertama, nyeri akut. Intervensi yang pertama, manajemen nyeri. Observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intoleransi nyeri. Identifikasi
skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengaruh dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, monitor efek samping penggunaan analgetik. Terapeutik, berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya TENS, hipnotis, akupresur, terapi musik, terapi pijit, teknik imajinasi. Fasilitas istirahat dan tidur, pertimbangan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Diagnosa yang kedua, risiko intoleransi aktivitas. Intervensi utama, manajemen energi. Observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik atau emosional, monitor pola dan jam tidur, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terapeutik, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, misalnya cahaya, suara, dan kunjungan. Lakukan latihan rentang gerak pasif atau aktif. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Fasilitas duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Edukasi, anjurkan tirai baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang, anjurkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Diagnosa yang ketiga, risiko infeksi. Intervensi utama, manajemen imunisasi atau vaksinasi. Observasi, identifikasi riwayat kesehatan dan riwayat alergi, identifikasi kontraindikasi pemberian imunisasi, misalnya reaksi anafilaksis terhadap vaksin sebelumnya dan atau sakit parah dengan atau tanpa demam. Identifikasi status imunisasi setiap kunjungan ke pelayanan kesehatan. Terapeutik, berikan suntikan pada bayi di bagian paha anterolateral. Dokumentasikan informasi vaksinasi, misalnya nama, prosedur, tanggal kadaluarsa. Jadwalkan imunisasi pada interval waktu yang tepat. Edukasi, jelaskan tujuan, manfaat, reaksi yang terjadi, jadwal dan efek samping. Informasikan imunisasi yang diwajibkan memberikan pemerintah, misalnya hepatitis tertentu, perkusi, polium, campak, rubella. Informasikan imunisasi yang melindungi terhadap penyakit namun saat ini tidak diwajibkan pemerintah, misalnya influenza, pneumokokus. Halo guys, buat adik-adik yang masih bingung mau kuliah di mana, bergabunglah bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan Ners. Dan juga ada fakultas-fakultas lainnya seperti Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan juga ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Sastra. Bergabunglah bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.